melakukan pressing ketat. Nah, ini dia. Ada keuntungan Beckham dan baik sekali. Akhirnya. Hello football lovers. Kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 29 Januari 2021. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Kabar Terbaru Sepak Bola. Gol kilat calon pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belgia. Perlu diketahui, Sandy Walsh merupakan pesepak bola keturunan Indonesia yang menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Harapan Sandy Walsh untuk memperkuat timnas Indonesia sudah tertanam sejak lama. Sandy Walsh sudah mulai mengajukan proses naturalisasinya saat timnas Indonesia masih dilatih oleh Luis Milla. Proses naturalisasi harus dilalui oleh Sandy untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI, meskipun dirinya memiliki darah Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi bek sayap kanan tersebut sempat membela timnas Belanda Junior. Namun hingga kini, pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan tersebut belum mendapatkan status WNI-nya. Kasian ya. Baru-baru ini Sandy Walsh kembali menjadi sorotan bersama klubnya di Liga Belgia. Sandy memang tengah bergabung dengan tim Divisi 1 Liga Belgia, KV Mechelen. Pemain keturunan Indonesia tersebut menjadi salah satu kekuatan baru KV Mechelen musim 2020-2021. Gol itu diciptakan oleh Sandy ketika memperkuat KV Mechelen melawan Waasland Beveren 26 Januari 2021. Dalam pertandingan pada pekan ke-22 Liga Belgia 2020-2021, KV Mechelen berhasil menumbangkan Waasland Beveren. Tim dengan julukan The Yellow Reds tersebut mampu meraih kemenangan dengan skor cukup dramatis 3-2. Raihan positif KV Mechelen itu tidak terlepas dari peran Sandy Walsh yang berhasil menyerangkan satu gol ke gawang Waasland Beveren. Sandy mencatatkan namanya di papan skor ketika laga baru berjalan 9 menit. Satu gol ke gawang Waasland Beveren membuat Sandy Walsh kini sudah menciptakan 2 gol untuk KV Mechelen. Selain bisa mencetak gol di KV Mechelen, Sandy Walsh juga sudah berhasil bikin assist. Tercatat Sandy sudah menorehkan 2 assist dari 15 kali penampilan. Torehan Sandy Walsh bersama KV Mechelen ini terbilang sangat mengesankan untuk ukuran seorang bek sayap di liga teratas Belgia ini. Semoga babang Sandy ini terus tampilkan permainan yang ciamik dan bikin PSSI kepincut untuk menaturalisasi secepatnya ya. Amin. Dua efek besar untuk K-League 2 setelah Asnawi resmi gabung Ansan Greeners FC. Terdapat efek di K-League setelah Asnawi Mangku Alam bergabung dengan Ansan Greeners FC. Asnawi Mangku Alam dikabarkan direkrut oleh Ansan Greeners FC yang bermain di kasta kedua Liga Korea Selatan atau K-League 2. Media Korea Selatan KBS melaporkan bahwa Ansan Greeners FC merekrut pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam dengan kontrak 1 tahun. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong pun merekomendasikan Asnawi untuk bermain di K-League. Asnawi akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di K-League. Dengan bergabungnya Asnawi Mangku Alam ke Ansan Greeners FC, langsung memberikan efek. Efek pertama tentu langsung tertuju pada klubnya Ansan Greeners FC. Dilansir dari interfootball.co.kr, ketertarikan penggemar sepak bola Indonesia pun meningkat karena jumlah pengikut Instagram Ansan Greeners FC meningkat dari 4.000 menjadi 16.000 dalam satu hari sejak pengumuman perekrutan Asnawi. Volume penelusuran Google Trends di Ansan meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam satu hari. Jumlah ini menjadikan Ansan Greeners FC sebagai klub K-League 2 dengan followers terbanyak setelah menggeser Busan iPark yang mencapai 12.000 followers. Saat ini siaran sepak bola K-League tidak bisa ditonton di TV Indonesia, tetapi bisa menonton highlight di saluran YouTube K-League. Setelah pengumuman perekrutan Asnawi, komentar sudah beredar di highlight pertandingan 1 tahun lalu. Efek kedua, K-League merencanakan untuk siap mengakses pasar Indonesia.
Kemungkinan jika rencana itu berhasil, K-League akan ditayangkan di Indonesia. K-League mengatakan agen penjualan hak siaran luar negeri K-League Sports Radar sedang bersiap untuk mengakses pasar Indonesia. Tak hanya efek baik yang ditimbulkan untuk Ansan Greeners FC setelah kedatangan Asnawi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga memberikan pesan untuk Asnawi Mangku Alam yang akan bergabung dengan Ansan Greeners FC. Bek 21 tahun ini rupanya mendapatkan tempat spesial di hati Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun tak sungkan untuk memberikan pesan khusus dan dukungan untuk Asnawi yang akan mengambil tantangan pertama di K-League. Shin Tae-yong pun mengatakan, pemain ini adalah pemain nomor 1 di hati saya. Dia adalah pemain tidak akan saya sesali. Seorang pemain yang bisa bekerja tidak hanya di K-League 2 tapi juga di K-League 1. Percaya diri seperti biasa, seperti yang kamu tunjukkan dalam latihan dan kompetisi di Indonesia. Berjuanglah seperti yang kamu lakukan di sini. Lakukan apa saja yang bisa dilakukan. Saya yakin kamu bisa melakukannya dengan cukup baik. Kabar baik dari pemain timnas U19 yang berkarir di klub Spanyol. Winger timnas U19 Indonesia Khairul Imam Zakiri dikabarkan tinggal selangkah lagi akan bergabung dengan klub asal Spanyol CP Villarrobledo. Saat ini Khairul Imam Zakiri diketahui memang sedang mengikuti trial di klub kasta ketiga Liga Spanyol CP Villarrobledo. Penampilan Zakiri selama masa trial rupanya berhasil memikat manajemen CP Villarrobledo. Selama masa trial, Zakiri dilatih langsung oleh Eduardo Perez Morana. Seperti diketahui, Eduardo Perez adalah mantan asisten pelatih Luis Milla saat masih melatih timnas Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden CP Villarrobledo, Alfonso de la Cruz, secara khusus memberikan pujian kepada Zakiri. Alfonso menilai Zakiri adalah pemain yang bagus. Selain itu, Zakiri juga mengikuti semua yang diinstruksikan oleh pelatih selama latihan dengan sangat baik. CP Villarrobledo sendiri mengisyaratkan akan segera memberikan kontrak permanen untuk Zakiri. Dia pemain yang bagus, itu yang saya pikirkan. Dia tahu tentang kebiasaan kami. Dia memiliki personality yang sangat bagus. Ayahnya juga baik. Dia senang dengan kami. Dia berlatih dengan baik setiap hari. Kami juga senang. Mungkin minggu depan jika semuanya oke, dia stay bersama kami. Jadi, apakah kami akan menandatangani Imam Zakiri atau tidak? Saya pikir kami akan mengontrak dia karena dia pemain yang bagus. Oke deh, sampai di sini dulu ya Football Lovers. Jangan lupa nih untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya. And I'll see you next time. Bye. But this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours.